Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di eh, meeting dengan Zoom, ya, kajian lewat Zoom yang ini sudah menginjak pertemuan yang ke-18. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-18. Nah, spesial untuk bulan Sya'ban ini, insya Allah kita akan membahas terkait kita bussaum, ya, kita puasa. Jadi kita akan bahas tentang kita puasa sampai berakhirnya bulan Sya'ban ini. Ya, jadi insya Allah kita akan mulai dari awal sampai ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Nanti kalau tentunya ini masih banyak bab yang belum kita bahas, insya Allah nanti kita lanjutkan pada tahun berikutnya kalau kita diberikan umur panjang dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khusus untuk spesial untuk bulan Sya'ban dalam rangka menghadapi bulan puasa, kita akan bahas khusus kita puasa dari Sahih Bukhari. Kita akan bahas dari hadis per hadisnya ya, sampai nanti selesainya bulan Sya'ban ini ya, karena nanti insya Allah Ramadan kita mungkin libur dulu, nanti kita kembali lagi setelah Idul Fitri ya, di bulan Syawal mungkin di pertengahan atau 2 minggu setelah kita Lebaran insya Allah taala. Baik, langsung saja kita mulai masuk materinya. Ini saya share screen dulu materinya. Baik, nah, ini bisa dilihat di situ ya. Nah, ini hadisnya. Eh, kita masuk ke kita puasa. Nah, kalau antum semuanya lihat di mana? Di apa di aplikasi kita ini adalah kitab puasa ini kitab nomor 30. Ya, kitab puasa ini kitab nomor 30. Ya, ini ada teman mau gabung jadi linknya dikasih ya. Iya, Ustaz. Belum pindah. Oke. Baik, kita puasa. Ini kita puasa ini adalah kitab yang ke-30 di aplikasi kita. Ya. Di aplikasi Ensiklopedia Hadis ini adalah kitab yang 30. Nah, di sini Imam Bukhari mulai dengan kita puasa ya. Nah, kalau Imam Bukhari rahimahullah taala kitabus shaum, kita puasa. Ya. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama bisa menyebutkan ada kitab, ada bab, ada pasal. Ya. Biasanya kalau kita baca di kitab-kitab fikih, maka ada judul kitabnya, kemudian ada judul babnya, dan juga ada judul pasalnya. Nah, maka kitab ini adalah untuk terkait dengan tema. Nah, kitab ini adalah temanya. Jadi misalnya di Bukhari ini banyak sekali kitabnya ya. Ada kitab Toharo, ada kitab sholat dan seterusnya. Kemudian nanti ada babnya. Bab ini adalah bagiannya. Jadi tema tersebut, bab ini adalah bagiannya yang dibahas di tema tersebut. Jadi kitabnya seperti tema besarnya. Kemudian nanti babnya adalah penjelasan terkait dengan babnya tadi. Kemudian ada pasal. Ya. Kemudian ada pasal. Nah, pasal ini adalah pembahasan yang sifatnya lebih lebih rinci lagi. Ya. Pembahasan tertentu yang dibahas dalam bab tersebut. Misalnya kitab Toharoh, kemudian babnya adalah bab wudhu. Ya, pasalnya misalnya pasal terkait dengan wudhu 3 kali 3 kali, disunahkannya kemudian untuk apa?
membasuh anggota tubuh dan seterusnya. Nah, ini adalah terkait dengan kitab bab dan pasal. Kemudian di sini kita masuk kitab Shaum, kita puasa. Puasa itu sendiri apa maknanya? Nah, puasa secara bahasa adalah maknanya adalah al-imsak, menahan. Puasa adalah menahan. Artinya secara bahasa adalah menahan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat yang ke-26, di sana Maryam berkata kepada orang-orang, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, ya, Qauli ila inni nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman saum, puasa. Nah, dan aku sekali tidak akan berbicara kepada seorang pun. Nah, maka di sini maknanya adalah menahan diri, yaitu puasa bicara. Ini adalah secara bahasanya. Jadi puasa som secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah, maka puasa ini saya ambil definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Mumti, yaitu at-ta'bud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak anil akli wasyurbi wasail muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, di sini definisi ini cukup menarik karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memasukkan kata-kata ta'abud ibadah. Nah, kenapa ini perlu dimasukkan? Karena sejatinya seluruh amalan-amalan kita itu wajib diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika Al-Imam Syafi'i membahas hadis innamal a'malu binniyat, beliau mengatakan bahwasanya di sini masuk ke dalam 70 bab fikih, ya. 70 bab fikih. Ya maksudnya adalah karena tadi masing-masing fikih ini dia memiliki haruslah berdasarkan niat beribadah. Nah, makanya kalau ada pertanyaan apakah fikih dengan akidah ini sesuatu yang berbeda, secara hakikatnya adalah dia satu kesatuan. Jadi akidah ini melahirkan juga termasuk fikih juga karena fikih amalan, dan fikih ini harus dilandaskan pada akidah juga yang sahihah. Nah, ini secara hakikatnya seperti itu. Tapi kalau memang secara administrasinya, secara pembahasan ilmiahnya ya akidah berbeda dengan fikih. Ya. Akidah adalah pembahasan masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah hati, ya, amalan hati. Sedangkan fikih membahas terkait amalan-amalan lahiriah. Ini secara teknisnya saja, secara ilmiahnya. Tapi secara hakikatnya ya ini satu kesatuan. Karena ketika orang sholat, dia haruslah meniatkannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir dan seterusnya, maka salah satu bentuk daripada keimanannya adalah melaksanakan sholat. Ini nggak bisa terpisahkan. Nah itu gambaran secara hakikatnya seperti itu. Jadi kalau ada furu dan usul, makanya hanya sekedar apa istilahnya hanya sekedar apa untuk teknis saja, tapi pada hakikatnya adalah sama. Nah, kemudian kita mulai masuk ke sebelumnya puasa ini diwajibkan tahun 2 Hijriah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi puasa ini mulai diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, artinya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yaitu 2 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian kita langsung masuk ke bab yang pertama. Di sini adalah hadis yang ada di screen itu, ya, ada di screen yang bisa dilihat. Ini adalah hadis pada bab pertama. Kitab Shaum, bab yang pertama. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babu wujubi shaumi Ramadan. Ya, bab wajibnya puasa Ramadan. Yang ini adalah apa hukum taklifi, ya, apa hukum taklifi dari puasa Ramadan. Nah, jadi ini kalau istilah fikih ada namanya hukum taklifi, ada ahkamu taklifi, ada ahkamu wad'iyah kan. Nah, ini ahkamu taklifi ya 5 yang kita kenal, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Nah, ini adalah hukum taklifinya. Jadi di sini Al-Imam Bukhari mengatakan bab wajibnya puasa Ramadan. Jadi
Beliau sependapat dengan para ulama dan bahkan ini dinukil adalah ijma para ulama bahwasanya para ulama sepakat puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah sesuatu yang maklum bidini daruroh. Puasa Ramadan adalah sesuatu perkara yang maklum bidini daruroh. Artinya wajib bagi seorang muslim dia berpuasa pada bulan Ramadan yang tidak memiliki uzur. Ini perkara yang sudah diketahui oleh bahkan bukan hanya seorang muslim ya, orang non muslim pun tahu. Nah, makanya kalau nanti mulai puasa, kalau sudah kita lihat iklan apa sirup, nah, maka kita sudah tahu bahwasanya ini mendekati puasa ya. Walaupun TV-TV itu yang punya bukan orang-orang Islam ya, orang kafir dia punya TV punya iklannya sudah mulai iklan-iklan sirup. Nah, maka kita sudah tahu bahwasanya ini mendekati puasa. Nanti kemudian pembawa acaranya semuanya berpakaian muslim, ya, berpakaian muslimah. Nah, maka ini mendekati puasa. Artinya berarti ini perkara yang sudah masyhur ya. Kalau ada orang yang mengingkari kewajibannya dan dia ingkar dalam artian dia ngeyel sudah dikasih tahu maka dia kafir. Ya. Jadi ingkar ba'da namanya adalah juhud ya, ingkar ba'dal ilmi. Mengingkari setelah dia mengetahui ya, namanya juhud ya. Karena ada orang mengingkari dia nggak tahu. Nah, ini masih diberikan apa uzur, tapi ini mengingkari sudah tahu ya, ngeyel. Nah, ini namanya al-juhud. Jadi secara umum hukumnya adalah kafir orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Ini adalah perkara yang sudah diketahui oleh setiap muslim. Kemudian Al-Imam Bukhari dalam bab ini bawakan judul, bawakan beberapa hadis. Ya, beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis nomor 1758. Ya, hadis nomor 1758 yang ada di antum semuanya bisa dilihat. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin hadatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iral ra'si faqala ya Rasulullah akhbarani madza faradallahu alayya minas salati. Ya. Dari sanadnya sampai kepada Talha bin Ubaidillah beliau berkata ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kepalanya penuh debu. Artinya dari perjalanan jauh. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang sholat. Nah, dia tanya tentang sholat wajib. Maka Rasulullah menjawab, as-sholawatil khamsa illa an tatawa syai'an. Nah, sholat 5 waktu kecuali sholat tatawu, kecuali sholat tambahan tatawu, sholat sunnah. Faqala ahmirni ma faradallahu alayya minas siyam. Faqala syahru Ramadan illa an tatawwa syai'an. Kemudian dia tanya lagi orang Badui tadi, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan buatku tentang puasa. Maka Nabi SAW menjawab, puasa di bulan Ramadan kecuali bila kamu menambah dengan puasa tatawu, puasa sunnah. Kemudian faqala ahbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Kemudian laki-laki Badui tadi bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan dari zakat. Faqala ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Nah, maka kemudian Rasulullah pun memberitahukan syarat-syarat Islam. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang telah memuliakan Anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah sekalipun. Namun aku pun tidak akan mengurangi satupun dari yang telah Allah wajibkan buatku. Maka Rasulullah SAW, afla in sodako, au dakhalal jannata in sodako. Maka Rasulullah SAW berkata, dia beruntung jika jujur menepatinya atau dia akan masuk surga jika jujur menepatinya. Nah, di sini tentunya di sini kalau kita pernah mengkaji di sini, kita akan tahu ada beberapa riwayat-riwayat yang ada tambahan-tambahan, yaitu dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya orang Badui tadi bertanya, apakah ada selainnya? Ya. Hal alayya ghairuhu. Nah, apakah ada selain dari itu? Ketika tanya tentang sholat, kemudian Rasul menjawab, sholat 5 waktu. Kemudian ada Badui bertanya, hal alayya ghairuhu? Rasulullah illa an tatawwa. Nah, tidak ada kecuali kalau kamu mau melakukan sholat tatawu, sholat sunnah.
Kemudian tanya lagi puasa, ya. Al alaya golihu gairu gairuha, kata apa Badui tadi, maka Rasul mengatakan la ila ang dan seterusnya. Nah, tentunya di sini berarti Al Imam Bukhari meringkas meringkas hadisnya. Nah, ini nanti ada kajian di ilmu mustalah hadis, hukum tentang meringkas hadis. Ya. Tapi itu sudah kita lewati saja. Kenapa? Karena ya Imam Bukhari sudah meringkas dan para ulama pun tidak ada yang memprotesnya. Ya sudah, berarti tidak diterima ya. Jadi kita bahas lalu dalam juga tidak begitu penting karena sudah terjadi ya. Ini Imam Bukhari buktinya meringkas dan para ulama pun tidak ada yang memprotesnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah beliau meringkas. Artinya mungkin beliau mau menampilkan puasa Ramadannya saja. Ya, puasa Ramadan adalah kewajiban. Nah, ini adalah suatu sistematika yang bagus dari Al-Imam Bukhari. Jadi beliau ketika membahas suatu fikih maka beliau mulai dulu dengan hukum taklifinya. Hukumnya itu apa? Ya. Ini dasar hukumnya apa dia? Amal ibadah ini. Ya. Nah, kemudian dijelaskan ini hukumnya wajib. Ya. Wajibnya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 183, ya, berdasarkan di sini diantaranya. Ya, hadisnya ada Badui tadi. Nah, jadi di sini syahidnya adalah tadi ya, ketika ada Badui tadi bertanya apa yang diwajibkan Allah kepadaku tentang puasa. Maka aku menjawab puasa pada bulan Ramadan kecuali kalau kamu mau melakukan puasa tatawu. Nah, maka eh, puasa tatawu itu sebenarnya adalah tambahan maknanya. Jadi tatawu ini secara syariat sebenarnya adalah tambahan atas apa yang diwajibkan dengan hak Islam. Sama saja tambahan itu hukumnya wajib atau sunnah. Ya. Cuma kadang orang kan kalau tatawu itu lebih cenderungnya di benak kita akan mengarahnya kepada sunnah, padahal belum tentu sunnah. Jadi tatawu itu adalah tambahan dari apa yang menjadi hak Islam. Contohnya adalah puasa nazar. Puasa nazar tatawu. Ya, tapi hukumnya bagaimana? Wajib. Ya, kenapa? Karena tadinya dia nggak wajib nggak wajib, tapi ketika seseorang itu mewajibkan dari dirinya, maka dia menjadi wajib. Kemudian puasa kafaroh juga tatawu juga namanya. Tapi hukumnya apa? Ya, jadi wajib. Itu ketika misalnya bayar haji ya, ada yang kena denda, dia bayar bayar haji dengan puasa. Ya. Kemudian misalnya puasa kafaroh adalah ketika dia berhubungan badan di siang hari Ramadan, itu 2 bulan secara berturut-turut. Ini termasuk adalah wajib. Termasuk juga puasa kodo. Puasa kodo, makanya tatawu. Tapi dia hukumnya wajib. Dan seterusnya. Jadi tatawu itu sebenarnya adalah maknanya adalah tidak harus mesti hukumnya sunnah. Cuma memang yang kalau bayangan kita, yang ada di benak kita kalau mendengar kata-kata tatawu, maka hukumnya adalah sunnah. Padahal tidak mesti seperti itu. Atau jadi sama dengan ziyadah, tambahan dari apa yang sudah menjadi rukun Islam. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi puasa Ramadan ini adalah puasa yang menjadi yang wajibnya, kemudian apa istilahnya tatahunya maka ada beberapa macam, ada yang sunnah memang hukumnya. Nanti insya Allah juga Imam Bukhari punya bab-bab juga di akhir-akhir nanti kalau kita hitung di kitab puasanya ada sekitar 60-an bab lebih ya. Ada sekitar 60-an bab lebih. Ya, nanti bisa kita lihat di sana. Nanti ada puasa-puasa sunnah. Insya Allah nanti kita berikan umur panjang kita akan bahas semuanya insya Allah. Nah, itu tadi hukumnya sudah clear. Jadi hukumnya puasa ini adalah wajib. Nah, ini sudah diketahui oleh semua orang. Kemudian berikutnya kita masuk ke hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya adalah hadis nomor 1759. Hadatsana Musaddad, hadatsana Ismail an Ayub, an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa ayyuwafiqa shaumahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Nabi SAW melaksanakan puasa hari Asyura 10 Muharram, lalu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya pula.
setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura ditinggalkan. Ya, jadi awalnya adalah puasanya yang wajib ini puasa tanggal 10 Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Kemudian setelah Allah wajibkan puasa Ramadan yaitu tadi tahun sekitar tahun Hijriah, maka kemudian puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya. Bagi yang mau mengerjakan silakan, bagi yang mau tidak mengerjakan juga tidak mengapa. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang tidak melaksanakan puasa Asyura kecuali kalau bertepatan dengan hari-hari beliau berpuasa. Misalnya kalau tepatnya dengan hari Kamis misalnya, beliau sering puasa Senin Kamis maka baru beliau berpuasa. Walaupun sendiri nanti puasa Asyura sendiri ada keutamaan sendiri, ada keutamaan khusus ya yang hendaknya kita tidak tinggalkan. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya puasa awalnya adalah puasa wajib itu puasa Asyura. Kemudian baru ketika tahun 2 Hijriah Allah perintahkan kewajiban untuk berpuasa, maka kemudian puasa Asyura pun menjadi hukumnya tidak wajib. Nah, insya Allah akan kita bahas pada pembahasannya terkait dengan puasa Asyura itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Hadis 1760. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin hadatsana Al-Laisi an Yazid ibni Abi Habib anna Iraka ibni Malikin hadatsahu anna Urwata akhbarahu an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furido Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasum wa man syaa aftara. Telah menceritakan Qutaibah dan seterusnya sampai kepada Urwah. Urwah mengabarkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah mereka biasa melaksanakan puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajiban puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau melaksanakannya silakan dan siapa yang tidak mau maka juga tidak apa-apa. Nah, ini terkait dengan nanti masih terkait kewajiban puasa Ramadan. Nah, puasa Asyura sendiri ini memang puasa yang semua agama waktu itu melaksanakannya. Jadi nanti di riwayat lain juga orang-orang Yahudi melaksanakannya. Karena orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya pada tanggal 10 Asyura ini Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Yaitu ketika laut dibelah itu tanggal 10 Muharram. Nah, sehingga orang-orang Yahudi pun puasa. Terus juga ternyata orang-orang Nasrani juga berpuasa juga. Biasa berpuasa pada bulan 10 Muharram juga. Nah, kemudian orang-orang musyrikin juga sama-sama ya, karena ada orang musyrikin dia mengikuti Yahudi ya, dia menganggap Yahudi adalah orang-orang yang pandai sehingga diikuti kadang. Nah, sehingga semua agama itu melaksanakannya dan Rasulullah kemudian melaksanakannya karena Rasulullah menganggap saya lebih berhak Musa dibandingkan kalian, maka beliau pun mengerjakan puasa Asyura. Tapi kemudian nanti beliau istilahnya berangan-angan, berkeinginan bahwa saya nanti tahun depan akan melaksanakan puasa tanggal 9 ya, atau disebut dengan puasa Tasu'a. Namun qadarullah beliau keburu wafat sehingga belum melaksanakan puasa tanggal 9 tersebut. Nah, itu apa istilahnya kalau kita lihat di sejarahnya ya, tentang terkait dengan puasa Asyura. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan terkait dengan puasa Asyura itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan bab yang kedua, ya, bab keutamaan puasa. Nah, jadi di sini Imam Bukhari bagus sekali metodenya. Nah, beliau pertama membahas terkait dengan hukumnya, kemudian beliau mengajukan suatu keutamaannya, ya, keutamaan dari suatu ibadah. Kenapa? Karena keutamaan ini kadang orang apa istilahnya kadang ketika seorang itu diajak dengan ada keutamaannya maka dia akan menjadi istilahnya termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, itu seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kadang para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah. Tujuannya apa? Supaya orang termotivasi. Nah, maka di sini Imam Bukhari pun mencari hadis terkait dengan keutamaan puasa Ramadan dan beliau mendapatkan ini. Ya, bukan berarti kemudian ini keutamanya cuma ini saja. Keutamanya tentunya banyak, ya. Tapi mungkin ini yang beliau tampilkan ya, atau mungkin beliau anggap ini yang sahih dibanding yang lainnya. Wallahu alam ya. Jadi keutamaan puasa ini sebenarnya banyak, ya, tapi Imam Bukhari tampilkan ya hanya satu ini, bukan berarti kemudian ini utamanya cuma satu, tapi sebenarnya banyak. Kita masuk ke hadisnya nomor 1761. Qala hadatsana Abdullah ibni Maslamah
an Malikin an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini walladhi nafsi biyadihi la khulufun fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli siyamli wa ana ajzi'i bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, puasa itu benteng, puasa itu junnah, benteng. Maka orang yang melaksanakannya jangan berbuat kotor, ya. Jangan berkata-kata kotor, berbuat kotor, ya. Dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang puasa. Nah, beliau ucapkan ini sampai 2 kali. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bahwa mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Karena dia meninggalkan makanan, minuman, nafsu syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku, dan aku sendiri akan membalasnya, dan setiap kali satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Nah, di sini kita akan bahas ya hadisnya. Nah, Nabi SAW mengatakan puasa itu adalah sebagai junnah, ya, sebagai perisai. Maka apa maksudnya perisai ini? Maka di hadis riwayat Ahmad di sana dijelaskan asyamu junnatun wa hisnun hasinu minan nar. Ya. Puasa ini adalah sebagai pelindung yang nanti dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Nah, ini salah satu maknanya. Di puasa ini adalah sebagai pelindung dari api neraka. Ya. Dan juga bisa jadi puasa ini adalah sebagai pelindung bagaimana nanti hadis terkait dengan orang-orang yang bujang untuk menikah. Nah, kalau dia nggak sanggup menikah, maka dia berpuasa. Itu sebagai pelindung dari untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ini juga bisa maknanya seperti itu. Ya. Kemudian dalam hadis di atas terdapat anjuran untuk tidak merusak puasanya dengan melakukan perbuatan rafas, ya, perbuatan keji, rafas, dan bertindak bodoh. Nah, ada yang menarik dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala sebagai pembawa mazhab Zuhri, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan rafas itu bisa membatalkan puasa. Ya. Ini menariknya. Ya. Ini mesti daripada mayoritas ulama. Ya. Mayoritas ulama mengatakan kalau orang itu berbuat rafas ketika puasa, tetap ngomongnya kasar, tetap ngomongnya jorok-jorok, itu tidak sampai membatalkan puasa, tetapi memang mengurangi pahala puasa. Nah, sedangkan Ibnu Hazm menyelisihinya, menyelisih jumhur ulama sehingga beliau punya pendapat bahwasanya orang yang berbuat rafas dia akan batal puasanya, ya. Termasuk batal puasanya. Ya. Maka ini tentunya menyelisih daripada hadis-hadis yang ada. Kemudian di sini ketika nanti kita diganggu, bahkan sampai pun nanti kita diganggu, ketika kita puasa diajak berkelahi ya, atau dicaci maki sehingga kita membalas mencaci makinya, maka kalau ada orang seperti itu, maka kita katakan ini shaimun, ya, saya sedang puasa, ya. Supaya apa? Supaya tahu ini bukan maksud untuk ria ya, tapi ini sekedar untuk memberitahukan dia. Bukannya saya nggak berani melawan kamu, ya. Bukannya saya nggak mau membalas cacian maki kamu, tapi saya sedang puasa, saya harus menjaga diri saya. Nah, begitu maksudnya. Jadi mengatakan falyakul inni shaimun. Saya lagi puasa ini. Oh, lagi puasa udah habis kamu gitu. Jadi misalnya kita diganggu, ya ini lagi puasa, saya lagi menahan diri. Ya. Karena puasa ini kan menahan diri juga maksudnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian kita apa istilahnya ketika puasa kemudian diperintahkan untuk mengatakan ini shaimun, kemudian ini maksudnya adalah ria, maka kita bukan seperti itu ya, nggak masalah kita katakannya, karena para ulama juga berbeda pendapat apakah diucapkan secara jahar atau secara sir ya. Maka yang pendapat yang bagus ini kita rinci, kalau itu puasa Ramadan maka diucapkan dengan jahar, kan sudah maklum kan ya, ini lagi wayahnya puasa Ramadan, jadi kita ucapkan saya sedang puasa. Nah, ini orang sudah maklum, tapi kalau misalnya ini puasa sunnah ya, mungkin kalau kita ucapkannya dengan sir saja. Saya lagi puasa maksudnya untuk apa istilahnya istilahnya untuk diri kita sendiri gitu.
saya lagi puasa sehingga tahan saja. Karena orang-orang puasa sunnah kan nggak tahu kan, misalnya hari Senin ya, kemudian ada orang ganggu kita. Nah, tapi kita lagi puasa. Nah, maka biar kita nggak riak. Nah, kalau kita mengatakan saya lagi puasa kan, nanti takutnya riak. Ya. Maka kalau kita takut seperti itu, kita ucapkan dengan sir saja. Ini khusus puasa sunnah. Ya. Untuk apa istilahnya menjustifikasi, untuk apa istilahnya memberikan kepada diri kita supaya kita jangan lepas kontrol. Tapi kalau puasa Ramadan, maka kata para ulama, ya jujur saja nggak apa-apa. Karena orang pun tahu semuanya bos, ini sedang wayahnya puasa, waktunya puasa. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu lebih harum daripada parfum misik, ya, daripada parfum misik. Maksudnya adalah bahwasanya amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika puasa ini dapat lebih mensucikan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lafaz lain di riwayat Muslim, lafaznya adalah la khulufun famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah. Nah, bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum pada hari kiamat. Nah, jadi bukan secara zohirnya. Nah, karena kalau salah zohirnya nanti buat mainan. Kita ciumkan ke orang-orang kan, gitu kan. Kalau lagi puasa kan katanya baunya lebih lebih harum daripada mau minyak misik ya. Maka kita ada orang kita apa istilahnya mulut kita keluarkan ababnya gitu ke orang-orang. Nah, itu tentunya ya itu akan mengganggu karena memang bau sekali kan. Ya, ini nggak makan kan bau sekali. Nah, itu maka ini ditafsirkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya itu maksudnya adalah nanti hari kiamat. Hari kiamat nanti. Bahwasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya walaupun dia bau mulutnya nggak enak ya. Tapi nanti di sisi Allah itu adalah harum ya. Pada hari kiamat. Ya Allah bisa rubah sebagaimana ketika orang yang apa berjihad. Ketika berjihad disyariatkan adalah ketika dikuburkan itu jangan dimandikan dan dikuburkan dengan baju yang dia bekas ada darahnya. Padahal darah itu baunya angin tentunya. Tapi ini bau itu akan lebih harum di apa seperti minyak misik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti ketika nanti dibangkitkan nah, maka dia dalam kondisi bercucuran darah nah, itu tapi bercucuran darah dengan bau yang harum. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan di dunia ini. Nah, maka hal ini juga istilahnya menyangga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mana beliau memakruhkan untuk bersiwak setelah tengah hari. Ya, sampai maghrib itu beliau memakruhkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena takut baunya hilang nanti. Ya, maka para ulama mengatakan ya tidak, karena bukan itu maksudnya. Dan juga kalaupun disiwak juga nggak pengaruh juga. Kenapa? Karena bau mulut itu kan dari perut ya. Perut kita nggak ada isinya ya. Bau itu walaupun bisa digosok gigi tetap bau juga. Nah, maka di sini tetap ya secara umum siwak itu tetap dianjurkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya beliau memakruhkan orang untuk bersiwak setelah lewat lewat zuhur sampai maghrib, maka ini pendapat ini tentunya apa tidak kurang tepat ya. Saya katakan kurang tepat. Ya. Karena tadi memang bukan bermaksud untuk secara zuhirnya. Bahwasanya mulut tadi adalah baunya yang itu, tapi ini adalah secara maknanya. Ya. Tadi bahwasanya bau mulut orang puasa tadi lebih harum adalah pada hari kiamat. Ya. Nah, jadi para ulama mengatakan tetap dianjurkan untuk apa bersiwak ya, walaupun setelah zawal. Ya, sebagaimana keumuman hadis. Ada pembahasan di sana ya terkait dengan siwak, tapi hadis yang dibawakan oleh mereka Syafi'iyah hadisnya dhaif sehingga tidak bisa digunakan untuk membantah terkait dengan tadi masalah siwak tadi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan karena dia meninggalkan makan minumannya dan nafsu sahwatnya karena aku. Dia meninggalkan makan dan minumnya serta sahwatnya karena aku. Dan puasa ini adalah untukku. Dan aku sendiri akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat.
Ini bahwasanya dimaksud puasa ini untuk Allah karena orang yang berpuasa ini yang tahu bahwasanya orang itu berpuasa itu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa ini adalah amalan yang ibaratnya orang itu melatih keikhlasan di sini. Karena orang yang tahu dia puasa atau tidak itu adalah dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa saja dia acting pura-pura lemes ya, padahal di rumah sudah makan dan minum ya, banyak sekali. Orang nggak ada yang tahu dia masuk kamar dia bawa makanan minuman, nah nanti keluar pura-pura lemes. Orang nggak tahu kamu puasa ketika Ramadan. Ya, oleh yang seringnya adalah wudhu ya. Wudhunya masuk 4, keluarnya 3 kan itu. Karena harusnya. Nah, artinya nggak ada yang tahu. Nah, ketika dia benar-benar berpuasa, karena itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha tahu. Kalaupun dia nanti apa istilahnya batal, ya Allah tahu dia nggak bisa menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa tipu orang lain, tapi dia nggak bisa menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa ini khusus untukku. Maka Allah puasa itu untukku. Bukan berarti kemudian amalan ini tidak untuk Allah kan? Kita tahu bahwasanya amalan semuanya adalah untuk Allah juga. Puasa kita, sholat kita juga untuk Allah semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, kehidupan dan matiku adalah semuanya untuk Rabb semesta alam. Berarti kan untuk semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khusus untuk puasa memang tadi. Karena kalau sholat orang ketahuan kan, ini sholat enggak? Oh, ketahuan dia ada fisiknya sholat, ya, melakukan sholat. Ya, kecuali orang-orang munafik ya, sholatnya males. Makanya orang munafik itu sholatnya males ya. Tidak komu. Sholat komu kusala ya. Ketika dia sholat maka dia sholat dengan kusala, dengan males. Nah, makanya para ulama memerintahkan supaya ketika sholat kita antusias. Ya, jangan sampai seperti orang munafik, males-malesan ketika sholat. Maka di sini Allah Subhanahu mengatakan puasa itu untuk aku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Dan kebaikan itu adalah 10 dilipatkan gandakan sampai 10 kali lipat. Dalam lafaz yang lainnya, maksudnya kebaikan itu kadang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka akhirnya hadis ini bahwasanya pahala puasa itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Ya. Karena amalan-amalan yang lain itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ketika Allah mengatakan saya sendiri akan membalasnya, berarti kan ada spesial di situ. Nah, ketika ada spesial di situ berarti pahalanya berarti tentunya lebih dari yang biasanya. Karena yang biasanya saja pahalanya itu dilipat gandakan minimal 10 sampai 100 sampai 700. Ya. Ini untuk ibadah yang biasanya. Ya. Nah, tentunya ketika Allah mengatakan saya sendiri akan membalasnya, ya berarti kan lebih banyak dari itu. Itu logikanya seperti itu. Ya. Logikanya adalah seperti itu. Karena juga puasa di sana di dalamnya juga dapat kesabaran. Nah, karena orang puasa itu pasti butuh sabar. Nah, kita tahu sendiri kan kalau puasa ya banyak sekali godaannya. Nah, ada sudah apa anak ini ramai kan biasanya di medsos itu. Ya, lihat coro saja seperti lihat korma. Lihat foto coro korma. Ya. Kecoa itu di foto ya. Lihatannya kayak korma, padahal itu kecoa. Saking apa? Saking laparnya. Ya. Sudah dengar suara azan, ya, mau buka saja, padahal itu azan zuhur. Nah, itu kan seperti itu. Maka butuh kesabaran dan ketika orang itu sabar, maka Allah SWT memberikan pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala mereka tanpa batas. Nah, Allah mengatakan bighairi hisab, pahalanya ajruhum bighairi hisab. Allah akan membalas pahalanya orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batasan. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa ini pahalanya akan lebih banyak. Paham? Oke, kita cukupkan di bab yang ini. Insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ya, kita langsung buka aja tanya jawab. Ya, Fadol, kita langsung buka tanya jawab. Tadi mulainya juga agak mundur ya. Ya silakan. Tanya jawab mungkin sekitar 20 menitan. Ya, Fadol, langsung saja tanya jawab. Bisa langsung apa istilahnya angkat tangan atau lewat chat ya. Fadol. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Ini kita boleh tanya jawab Ya langsung. bebas atau tentang Bebas puasa saja. saja atau gimana Ustaz? Bebas saja, bebas, bebas. Ya, bebas saja. Ya, Ya. silakan jemaah sekalian. Atau Ana mulai dari Ana Ustaz ya. Fadol. Tentunya setiap
tahun menjelang Ramadan kita murojaah kembali fikih puasa Ramadan dan Ya. hikmah-hikmah puasanya. Mm-mm. Eh, tapi bertahun-tahun lupa lagi gimana itu Ustaz? Pertanyaannya ini Ustaz, terkait dengan apa namanya? eh, Pertama niat puasa Ustaz. Tentunya Ya. ada pendapat yang mengatakan bisa dirapel di awal untuk berniat puasa selama sebulan. Kemudian Ya. ada juga yang setiap hari harus berniat di malam harinya. Ini yang afdol, yang sahih seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Dalam. Oke, baik. Terkait niat puasa ini sendiri adalah niat termasuk syarat atau rukun, ya. Syarat atau rukun. Ya. Jadi apa kita katakan semuanya di niat itu dalam semua ibadah itu syarat atau rukun. Kenapa kita katakan syarat atau rukun? Karena kalau misalnya dianggap niat itu harus ada sebelum ibadah, maka namanya syarat. Ya kan syarat dan rukun kan definisinya sama. Bedanya hanya kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah, kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat ibadah. Maka kalau kita anggap niat itu harus ada sebelum beribadah, maka dia syarat namanya. Tapi kalau kita anggap niat itu juga harus membersamai ibadah tersebut, maka namanya rukun. Jadi ya nggak apa-apa, ada yang utama mengatakan itu syarat, ada yang mengatakan rukunnya itu kita dari sisi pandang itu saja. Nah, jadi itu adalah niat adalah syarat atau rukun puasa. Nah, kemudian dalam hadis terkait dengan puasa ini, terkait dengan niat ini sendiri, nanti ada tiga mazhab ya. Tiga mazhab, karena ada dua hadis. Ya, ada dua hadis yang seolah bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis bahwasanya malam yubayit siam, ya, falasiyam malahu. Malam yubayit siam, falasiyam malahu. Kalau siapa yang tidak berniat untuk apa malamnya meniatkan puasa, maka nggak ada puasa baginya. Ini hadis yang pertama, hadisnya sahih. Kemudian yang kedua adalah ini hadis yang masyhur juga ketika Rasulullah SAW apa istilahnya masuk ke rumah istrinya, kemudian tanya ini ada lauk enggak? Oh enggak ada, ya udah. Idan fa'ana soimun. Kalau begitu saya puasa. Ya. Maka dalam hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya puasa ini harus ada niatnya, ya kan? Di malam hari ada niatnya. Sedangkan hadis yang kedua tadi menunjukkan bahwasanya apa istilahnya eh, Rasulullah SAW awalnya nggak niat puasa, tapi ketika nggak ada lauk ya sudah sekalian puasa juga. Nah itu. Nah maka para ulama dalam ini tiga mazhab. Mazhab pertama mengatakan bahwasanya semua puasa walaupun wajib atau sunnah harus ada niat di malam harinya. Ya. Mazhab yang kedua mengatakan puasa boleh, yang penting apa berniat pada eh, apa istilahnya setelah terbit fajar boleh dia berniat. Ya, jadi nggak harus harus malamnya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang roji insya Allah taala dirinci. Kalau puasa wajib maka harus berniat pada malam sebelumnya. Sedangkan puasa sunnah boleh untuk berniat pada saat walaupun dia setelah terbit fajar. Ya, ketika dia asalkan dia belum makan dan minum, nah kemudian dia berniat. Nah, pahalanya tentunya dihitung adalah pada saat dia puasa tersebut mulai startnya di situ. Jadi nggak full satu hari dapatnya. Nah, kemudian sekarang berarti kalau itu yang jadi kuat, maka berarti kan kita bahas sekarang bagaimana puasa tadi, niat puasa Ramadan. Nah, apakah boleh harus tiap-tiap malam atau harus boleh nggak dirapel misalnya. Nah, maka dalam hal ini para ulama pun berbeda pandangan karena hadisnya sama, pakai hadis tersebut. Kalau siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka para ulama yang memahami seperti itu berarti harus puasa ini harus diniatkan setiap malamnya karena puasa ini Ramadan kan terjadi 30 hari. Berarti 30 puasa kan itu. Misalnya 30 hari itu 29 hari. Maka berarti ada niat masing-masing. Ada ulama lain mengatakan kan puasa Ramadan satu kesatuan. Artinya kalau kita pas Ramadan kita niat yang lain kan nggak bisa. Ya. Kita harus puasanya puasa Ramadan toh. Nggak bisa puasa niat puasa Senin Kamis atau apa nggak bisa. Karena kita hanya waktu itu adalah bulan Ramadan. Nah karena ke satu kesatuan maka boleh untuk apa berniat. Ya, di awalnya adalah di kalangan mazhab Hambali ada sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu, dirapel sekalian 30 hari. Nah, kemudian ulama yang membolehkan merapel nanti pun mereka pun mempersyaratkan nanti kalau misalnya ternyata di tengah hari dia bolong, misalnya di tengah hari Afan di tengah bulan dia misalnya ada apa safar misalnya. Kemudian dia nggak berpuasa, nanti dia mau puasa lagi maka dia niat lagi karena terputus tadi. Nah, intinya adalah seperti itu. Ini ada pandangan-pandangan ulama. Ya tentunya kalau yang lebih aman, furuz minal khilaf ya kita berniat setiap hari. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga karena ini orang banyak salah paham terkait niat kan.
Bahwasanya niat itu adalah di hati tempatnya, sehingga tidak perlu dilafazkan. Nah, artinya kalau seseorang ketika puasa Ramadan kemudian dia bangun sahur dan niat sahurnya tadi makan sahurnya adalah untuk puasa, berarti dia sudah berniat. Karena banyak orang yaitu niat itu karena sudah terprogram dari kecil ya, dari kecil dari program bahwasanya itu harus dilafazkan. Maka misalnya kadang dia nggak sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kan nanti di musola atau di masjid kan sama-sama nawa itu soma godin an ada kan biasanya begitu. Nah mungkin dia capean pulang kerja dia nggak ikut sholat tarawih. Nah kemudian dia nggak baca itu kan karena nggak dituntun oleh imam imam masjidnya ya. Sehingga kemudian dia bangun malam, dia makan sahur, karena saking masih ngantuk dia tidur ya, bangun-bangun kemudian misalnya subuh telat lagi subuhnya. Nah, misalnya begitu kan, masih capek ya. Ini dia penuh, puasa saya belum niat ini. Nah, padahal dia tadi sudah makan sahur, ya. Makan sahur untuk puasa, berarti sudah berniat. Ya. Bukan berarti kemudian karena dia nggak mengucapkan nawa itu tadi, ya. Nawa itu sama hudin, maka dia belum berniat. Enggak. Itu yang perlu banyak orang umum yang terjebak di sana. Artinya kalau dia nggak nawa itu sama hudin, maka dia belum berniat. Padahal itu enggak harus ya. Jadi pelafazan itu termasuk juga bid'ah kan, melafazkan niat. Jadi begitu. Jadi eh, pendapat tadi yang lebih amannya kita berniat setiap malam. Oleh sebab itu maka nanti juga ini penjelasan juga sekalian ya. Jadi oleh sebab itu juga kalau kita mau puasa kodo juga maka juga harus diniatkan pada malam harinya. Ini yang belum bayar kodo ini ya ini sebulan Syawal ini segera. Nah, nanti kalau kita mau kodo kita harus niatkan juga bahwa kita mau puasa kodo. Jadi nggak boleh nanti dadakan juga niatnya. Ya, kalau kita merujikan pendapat yang tadi, bahwasanya untuk puasa wajib itu harus berniat malam harinya. Jadi kalau kita mau kodo juga, kita harus niat juga malam harinya. Saya mau besok mau kodo puasa yang dulu saya tinggalkan, maka harus berniat juga. Nah, ya begitu. Padahal ada yang lainnya lagi ya, Padahal Baik, Ustaz. silakan. Jazakallah khairan. Silakan ikhwan yang lain. Ya, silakan. Langsung aja boleh bebas pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Alfar. Berkaitan dengan berkumur-kumur atau gosok gigi pada Mm-mm. saat puasa, itu Ya, dibolehkan atau gimana bagusnya Ustadz? ya, nah. Baik, ya. Terkait dengan berkumur-kumur atau gosok gigi, termasuk juga dipakai sikat gigi, maka kaidahnya adalah ketika dalam hadis nanti ada dibahas juga di kitab Bukhari juga ya. Maksudnya ketika kita diperintahkan untuk berinsyak menghirup air ke hidung itu bersungguh-sungguh. Ya. Wabalik fil insyak ila asom kecuali kalau puasa. Ya. Kalau puasa maka jangan bersungguh-sungguh nanti karena kemasukan. Nah, maka dalam hal ini berkumur-kumur sendiri kan sebenarnya bukan minum kan, berkumur-kumur ya cuma membersihkan mulut kemudian dibuang lagi. Nah, maka hal itu tidak mengapa. Ya, artinya jangan sampai kemasukan. Begitu juga dengan gosok gigi. Kalau gosok gigi walaupun dia ada terasa uapnya itu ke tenggorokan karena sikat gigi sekarang kan rata-rata begitu, maka para ulama tidak masalah asal tidak ditelan. Jadi kalau sengaja ditelan atau tadi kumur-kumur kemudian sengaja ditelan nanti ya yang sering kalau ustadz-ustadz ceramah itu kan ya apa kumur-kumur 4 kali keluarnya 3 kali ya. Nah, tadi kan dia sengaja minum. Nah, maka itu membatalkan. Tapi kalau misalnya dia dikeluarkan ya sebenarnya kan nggak ada masalah. Atau akan pun misalnya dikumur-kumur kemudian dikagetin sama di belakangnya lu jelek pun nggak ada masalah karena nggak sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Ya, jadi untuk berkumur-kumur sama bergosok gigi termasuk memakai sikat gigi juga, pakai odol, ya, pakai odol juga. Maka kata para ulama, selama tidak sampai tertelan, tidak ada masalah. Selama tidak sampai tertelan, maka tidak ada masalah. Nah, Nah ya. Ustadz, jazakallah khairan. Wah, anda fajazakallah khair. Ya, enam. Lainnya, Fadol.
Silakan kalau mau lewat chat juga boleh pertanyaannya lewat tulisan. Harian, barangkali bertanya lagi. Ya Ustaz, terkait dengan yang sering kita dengar bahwa kalau puasa itu kita juga merasakan bagaimana yang dirasakan fakir miskin, itu apakah ada dalilnya atau hanya perkataan ulama gitu Ustaz? Atau bahkan bukan perkataan ulama gimana Ustaz? Ya, nah, puasa ini hikmahnya biasanya kalau apa orang apa para ustadz kita menjelaskan terkait dengan hikmahnya, bahwasanya ketika kita berpuasa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Walau alam sependek pengetahuan saya sih bukan hadis ya, ini hanya sekedar tadi ya ibaratnya ya logiknya kan seperti itu ya. Kalau kita berpuasa kita menahan lapar, tentunya kita berarti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir miskin yang mereka itu nggak punya uang untuk makan. Sehingga ketika kita merasakan hal tersebut, tentunya nanti akan berefek kepada rasa iba, ya. Rasa iba sehingga kita bisa bersedekah. Karena memang Nabi SAW ketika Ramadan beliau adalah terkenal oleh dermawan, dan ketika bulan Ramadan maka beliau lebih dermawan lagi, bahkan lebih apa lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup. Artinya lebih apa mudah lagi, ngasih uangnya lebih banyak lagi, misalnya begitu. Nah itu istilahnya logiknya seperti itu. Karena kadang kalau kita merasakan posisi itu kan kita jadi tahu oh iya ini rasanya lapar. Jadi itu sebenarnya ya, logik saja. Sepanjang pengalaman saya belum ada hadis yang spesifik menyebutkan seperti itu ya, lafadznya seperti itu. Tapi secara maknanya ya seperti itu. Artinya ketika kita rasakan lapar, kita tentunya berarti tahu apa yang dialami oleh orang-orang fakir dan miskin yang mereka menahan rasa lapar. Nah, ya Fadol, ada lain lagi? Silakan nih 10 menitan lagi dengan waktu kita. Yang nanti mulai juga agak mundur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadol. Mau tanya Ustaz, Ya, ketika kita sahur, eh, pas azan subuh berkumandang, ya. sementara di piring kita masih ada makanan, apakah kita stop, berhenti makannya, atau boleh minum, atau kita habiskan yang di piring itu Ustaz? Ya, nah. Ya, silakan, Ustaz. Baik. Nah, terkait masalah tadi sahur, nanti ada pembahasan sahurnya nanggung ya, ibaratnya begitu kan lagi nanggung sahurnya ya. Jadi nanti di Abu Daud ada hadisnya. Bahwasanya kalau ada orang yang seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan ya tetap dihabiskan makan dan minumnya. Jadi tetap dihabis makan makanan dan minumnya. Ya, para ulama memang ada perbedaan pendapat dalam hadis tersebut. Sebagian mengatakan itu ditakwil adalah ketika masih fajar kadib. Jadi ketika fajar kadib, nah kan sebenarnya fajar kadib itu kan masih boleh untuk makan dan minum. Nah ketika dia dengar azan mungkin dia kaget kan, pikirannya sudah azan subuh, padahal masih azan yang pertama, ya azannya Bilal. Nah, kemudian maka masih boleh sebenarnya. Ini mayoritas ulama mentakwilnya seperti itu. Artinya kalau memang itu azan subuh yang kedua, ya langsung di stop gitu. Nah, cuma kalau kita lihat lafadznya di Sunan Abu Daud tadi, eh, bahwasanya memang di sana Rasulullah membolehkannya ya makan dan minum ya, sampai selesaikan. Nah, kemudian ini dianut oleh sebagian ulama ya diantaranya yang berpegang dengan ini adalah Syalbani rahimahullahu taala. Maka beliau pun berpegang dengan fikih hadis ini, yakni kita tetap habiskan yang ada di hadapan kita ya dihabiskan tapi bukan berarti kemudian nambah lagi ya habiskan aja yang sudah ada di situ yang nanggung. Artinya ini kondisinya adalah memang nanggung, artinya bukan sesuatu yang
dibuat-buat natural. Kita misalnya memang bangunnya terlambat. Jadi misalnya katakanlah azan 4.30. Nah, qadarullah kita kecapean tidur, nah, 4.25 baru bangun. Kan kita langsung dadakan kan. Nah, kalau cita-cita kayak dulu itu biasanya kalau orang-orang umum itu rokok dulu atau makan. Karena kan nggak boleh rokok nanti. Nah, makanya udah bingung rokok sambil makan. Nggak bisa kan. Ya. Itu apa istilahnya kalau orang-orang biasa ya umum kan seperti itu kan. Dia lebih mementingkan rokok dibanding makan. Ya, artinya ya tadi kalau kita memang bangunnya terlambat tadi misalnya contoh kasus seperti itu mungkin sudah kita kejadian ya kita pas makan ya ini langsung azan subuh ternyata ya sudah kita lanjutkan. Bahkan ada pembahasan juga terkait dengan azan subuh ini yang ramai. Nah, kata para ulama sebagiannya mengatakan bahwasanya azan subuh ini apa istilahnya mundur waktunya, waktunya terlalu cepat ya. Kalau ulama tahun terlalu cepat ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Nah, kalau terlalu cepat maka sebenarnya kan nggak ada masalah untuk lanjutkan. Tapi anggaplah kita ikuti saja bahwasanya adzan yang ada di masyarakat yang jadwal itu adalah tepat waktunya. Ya sudah kalau tepat nanti hadis Abu Daud secara jelas mengatakan bahwasanya ya diperbolehkan untuk tetap dihabiskan makanan dan minuman yang ada di tangan kita waktu itu. Karena kita memang tidak sengaja. Ini natural saja. Tapi kalau sengaja ya Allah Maha tahu kan. Artinya kita janganlah ya makanya nanti pas mepet nih apa di injury time kita baru makan. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang kita terlambat tadi yang itu nggak apa ada apa istilahnya ada keringanan di sana. Ada keringanan dari syariat kita. Ya. Jadi ini pendapat yang sesuai dengan hadis seperti itu. Walaupun tadi mayoritas ulama mengatakan tetap mereka saklek ibaratnya pohon ketika terbit fajar itu sudah berhenti ya. Tapi kalau kita lihat hadisnya maka ada keringanan di sana. Wallahu taala alam. Ya, nah, oke, ada pertanyaan di chat ya. Mengenai topik berwudu. Ya, kalau wudu tangan sampai siku, apakah telapak tangan juga mesti dibasuh atau sudah termasuk include kalau membasuh tangan sampai siku? Oke. Jadi wudu ini adalah dari ujung ini, ujung jari sampai ke ujung siku ini, ujung siku. Ini harus dibasuh semuanya. Nah, harus dibasuh semuanya. Masuk telapak tangan juga semuanya. Nah kemudian ada sebagian ulama ada pembahasan terkait dengan apa istilahnya sela-sela jari ya menyela-nyela jari. Nah, menyela-nyela jari ini hukumnya apa ini? Wajib atau sunat? Ada perbedaan pendapat ulama di sana. Ya, tapi kita pakai yang apa istilahnya yang pertengahan adalah dilihat dulu telapak tangannya. Karena telapak tangan itu kadang orang itu seperti apa istilahnya kayak bebek gitu ya. Di telapak tangannya dia raket. Nah, kalau raket air itu nggak bisa masuk ya maka harus disela-sela memang. Jadi poinnya adalah wudhu ini ketika membasuh maka itu harus terbasuh semua itu. Nggak boleh ada yang kelewatan. Nah, sehingga ya semuanya terbasuh. Nah, kalau misalnya tangan kita besar-besar ini kan masuk, walaupun nggak di sela-sela pun dia masuk. Maka sebenarnya hanya hukumnya sunnah saja. Ini memastikan masuk tadi itu kan tadi di sela-sela tadi. Jadi ini bagi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan membedakan seperti itu dulu. Lihat kalau misalnya tangannya tadi ada orang yang tangannya seperti tangan bebek itu. Ya, tangan bebek kan tahu ya antum bisa lihat ya. Dia kan hampir kayak satu kan jadi satu kan. Nah, berarti kan dia sela-sela air itu nggak bisa masuk ke sela-selanya. Nah, harus digosok-gosok, harus masukin ke sela-selanya. Jadi intinya adalah harus semuanya terbasuh sampai siku ya, sampai siku semuanya terbasuh. Dan itu hitungannya kan satu hitungan itu adalah terbasuh semuanya itu baru satu. Walaupun kita punya di sini banyak gitu, tapi nggak semuanya belum terbasuh itu belum dihitung satu ya. Jadi itu hitungannya. Jadi hitungan satu basuhan itu adalah hitungan semuanya kebasuh semuanya. Ini kan seperti misalnya gini kita set kan selalu seperti 2 kali padahal itu 1 kali karena ini terbasuhnya baru sekali itu. Jadi hitungannya adalah terbasuh seluruh bagian anggota wudhu itu satu basuhan. Nah kita mau 3 basuhan ya berarti ulang lagi sampai 3 seperti itu. Jadi dari mulai ujung jari sampai siku ini harus terbasuh semua oleh air. Ya, harus terbasuh semua oleh air. Nah, kalau misalnya telapak tangan nanti nggak terbasuh, ya berarti belum sah wudhunya. Ya, seperti itu ya. Maksud juga tadi jari-jari tadi ya, sela-sela jari ini kalau nggak sampai terbasuh oleh air maka harus dibasuh. Nah, tapi kalau jari-jarinya umum normal ya biasanya kena kan kalau kita pas membasuh ini kena insya Allah. Kalau jari-jarinya ada orang yang jari-jarinya itu teraket begini misalnya, ya berarti dia
harus apa istilahnya harus di sela-sela. Jadi apa menyela-nyela dari ini hukumnya adalah yang roji adalah sunnah. Nah, ya Fadol yang lainnya mungkin ini sekitar pertanyaan terakhir ini ya Fadol. Pak Aryan ada pertanyaan lagi? Monggo, kalau mau langsung bertanya boleh Nah, juga. Ustaz, terkait dengan Ya. di bulan Sya'ban ini, Nabi sering paling banyak puasanya, itu bagaimana kita untuk mengamalkannya, Ustaz ya? Karena ada juga hadis Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Rajab. Nah, ini gimana menjamaknya, Ustaz? Ya, nah, jadi dalam hadis ada banyak versi riwayat ya. Ada versi lihat bahwasanya saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan kecuali puasa bulan Sya'ban. Ya, ada riwayat lagi mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu banyak berpuasa sebulan Ramadan. Maka ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan jawabannya ya mungkin di waktu itu yang perawi itu melihat memang Rasulullah berpuasa penuh. Ada lagi perawi lain lagi melihat di tahun yang lainnya Rasulullah berpuasa sebagian besarnya. Tapi intinya adalah Rasulullah berpuasa pada sebagian besarnya. Sehingga ibaratnya apa istilahnya ya bulan Syaban ini adalah bulan untuk banyak berpuasa karena juga ini sebagai apa pemanasan ibaratnya seperti itu pemanasan. Nah terkait dengan puasa Rajab ya ini kan sebenarnya nggak ada khusus ya tidak ada khusus keutamaan khususnya. Ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Cuma memang ada isyarat bahwasanya Rasulullah ketika kenapa puasa bulan Rajab karena jawaban beliau kan ini kan bulan bulan apa istilahnya apa afwan kenapa beliau puasa bulan Sya'ban karena memang ini adalah bulan yang kejepit jadi Rajab Sya'ban kemudian Ramadan tentu orang banyak puasa. Nah di bulan bulan Rajab pun orang juga banyak puasa karena dia puasa termasuk bulan bulan haram. Nah, bulan haram ini kan ada keutamaan khusus kan terkait dengan puasa pada bulan haram. Nah sehingga Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini adalah isyarat saja. Isyarat nas ada keutamaan berarti puasa bulan Rajab. Ya. Dan orang-orang banyak berpuasa pada bulan Rajab. Nah, ya. Jadi Rasulullah alasannya puasa bulan Syaban karena ini bulan kejepit. Nah, orang ketika bulan kejepit nanti kan Rajab sudah banyak puasa, Ramadan nanti puasa lagi ya sudahlah ini istirahat dulu. Nah, gitu. Karena Rasulullah orang-orang pada kendor, maka beliau ingin melaksanakan ibadah. Karena ibadah yang bagus kan seperti itu. Makanya sholat malam itu adalah ibadah yang paling utama kan dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena ketika sholat malam itu sedikit orang yang sholat. Ya. Karena waktu itu adalah waktunya orang-orang tidur. Ya. Sedangkan kita beribadah. Makanya adalah suatu keutamaan. Sama seperti tadi. Syaban ini adalah biasanya orang banyak nggak puasa. Kenapa? Karena ini adalah waktu-waktunya mau puasa Ramadan. Jadi disenang-senangkan dulu lah. Dipuas-puaskan dulu gitu. Nanti Ramadan mau puasa soalnya. Jadi dipuas-puasan. Bahkan ada sebagian daerah atau sebagian orang itu punya kebiasaan nanti kalau puasanya misalnya tinggal besoknya atau lusanya puasa misalnya mereka pesta dulu makan-makan sepuas-puasnya. Ada beberapa orang atau beberapa daerah seperti itu ya. Ya supaya nanti biar apa kalau Ramadan karena kalau sudah Ramadan nah dia nggak boleh makan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ibaratnya apa bahasanya itu isyarat nas ya. Isyarat nas menunjukkan bahwasanya bulan Rajab itu banyak orang berpuasa atau Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Rajab. Tapi lafadznya memang ada tapi hadisnya dhaif ya. Bahwasanya Rasulullah puasa pada bulan Rajab tapi lafadznya itu hadisnya dhaif. Tapi tadi bukan berarti kemudian Rasulullah tidak melaksanakannya karena memang tadi Rasulullah melaksanakan puasa bulan Sya'ban alasan beliau karena ini adalah puasa yang kejepit ya antara Rajab dengan Ramadan. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya. Ya. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Baik. Insya Allah kita nanti lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya pada Senin berikutnya Insya Allah Taala kita akan masih melanjutkan kitab Sahih Bukhari Insya Allah nanti sampai diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sampai kita selesainya di bulan Syaban ini nanti kalau nggak selesai tentunya nggak selesai ini karena babnya ada 60-an ya paling kita mungkin bahas berapa bab. Nah, Insya Allah nanti kita lanjutkan tahun berikutnya ya kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Ya, mantap.